Bab 121 Manajer yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Maaf, Manajer Kai, lain kali saya akan mentraktir Anda tempat makan yang lebih baik. Suekin buru-buru meminta maaf. Sangat mudah untuk berbicara tentang makan, Anda tahu apa yang saya inginkan. Manajer Kai tersenyum, dan ada sedikit kata-kata vulgar dalam senyumannya. Mendengar kata-kata ini di luar pintu, wajah Chu Yunwei tidak menunjukkan banyak ekspresi, tapi Ye Suang cemberut dengan jijik. Yang paling dia benci adalah pria malang seperti ini. Suanger, tolong jangan bicara terlalu banyak ketika Tuan He sedang mendiskusikan bisnis, tahu. Chu Yunwei memberitahu Ye Suang dengan tenang. Saya mengerti, Nona. Ye Suang mengangguk. Begitu dia selesai berbicara, dua orang membuka pintu dan masuk, itu adalah Suekin dan Manajer Kai. Lin Yu melihat ke arah Manajer Kai dan menemukan bahwa dia mengenakan setelan mahal, rambutnya disisir berkilau, dan penampilannya lumayan. Saya tidak tahu mengapa dia begitu celaka. Manajer Kai terkejut ketika dia melihat orang-orang di ruangan itu, lalu matanya berbinar, dia menatap Chu Yunwei, menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum, ada begitu banyak wanita cantik di Qinghai, Tuan. Sue, siapa ini? Petik 2. Meskipun Kai Zhaoyang adalah manajer pemasaran Danau Niwei hanyalah salah satu dari banyak perusahaan di bawah Chu Yunxi. Dia hanya bertemu langsung dengan bos besar Chu Yunxi. Karena level orang-orang Chu Yunxi tidak dapat diakses oleh orang kecil seperti dia, dan keluarga Chu Yunwei tidak pernah ikut campur dalam karir saudaranya, jadi dia tentu saja tidak mengenalnya. Jadi dia berani berbicara begitu saja. Ini adalah, Suekin sedikit terkejut saat melihat Chu Yunwei dan Ye Suanghou, karena dia tidak mengenal mereka dan tidak tahu bagaimana cara memperkenalkan mereka. Oh, keduanya adalah temanku dari ibu kota. Lin Yu segera memperkenalkan Suekin. Apakah kamu dari ibu kota? Bagus sekali. Aku juga dari ibu kota. Ini kartu namaku. Kuharap aku bisa mentraktirmu makan malam santai di masa depan. Kai Zhaoyang segera menyerahkan kartu namanya kepada Chu Yunwei. Ye Suang mengambil kartu nama itu dan berkata, aku menyimpannya untuk nona kita. Kai Zhaoyang menatap Ye Suang dengan marah, tapi dia tidak marah, dan dia memilih tempat duduk dan duduk sambil tersenyum. Tuan Sue, duduklah di sini, duduk di sebelah saya. Kai Zhaoyang buru-buru melambai ke Suekin. Tidak perlu. Lebih baik aku duduk di sini bersama Tuan He. Bagaimanapun, Tuan He dan aku hanyalah belalang di tali yang sama, canda Suekin, lalu duduk di sebelah Lin Yu. Manajer Kai, saya dengar Anda masih memiliki pertanyaan tentang produk kami. Lin Yu memanggang Kai Zhaoyang dengan segelas anggur dan langsung ke pokok permasalahan. Ya, produk Anda baru ada di pasaran belum lama ini, jadi ada banyak ketidakpastian. Kai Zhaoyang mengambil sayuran dengan sumpit dan memakannya sendiri tanpa mengangkat kepalanya. Tapi penjualan kami di Qinghai sangat mengesankan. Banyak pusat perbelanjaan meminta kami melakukan reservasi terlebih dahulu. Kemungkinan besar ini akan menjadi hit. Lin Yu memperkenalkan. Kamu juga mengatakan bahwa ini adalah Qinghai. Situasi di Qinghai berbeda dengan di Beijing. Hanya karena kamu menjual dengan baik di Qinghai tidak berarti kamu menjual dengan baik di Beijing. Kata Kai Zhaoyang ringan, dengan nada yang agak menghina. Apa yang dikatakan Manajer Kai memang benar, tetapi Anda harus mencoba segalanya. Jika Anda tidak mencoba menjualnya, bagaimana Anda tahu apakah produk kami populer di ibu kota? Bukan begitu. Senyuman, tapi merasa sedikit tidak senang di hatinya, tidak heran Suekin mengatakan orang ini sulit untuk dihadapi. Pak, begitu Lin Yu selesai berbicara, Kai Zhaoyang menamparkan sumpitnya di atas meja, melirik ke arah Lin Yu dan mencibir, Manajer He, jual saja dan coba jika Anda mengatakan ingin menjualnya. Anda tahu biaya saluran kami. Berapa nilainya? Tahukah Anda berapa banyak perusahaan yang mengantri untuk mendapatkan akses ke saluran perusahaan kami? Mengapa saya harus membiarkan Anda mencoba produk Anda terlebih dahulu? Setelah itu, dia mencibir dan minum. Setelah mengambil menggigitnya, dia menundukkan kepalanya untuk memakan makanan itu dan mengabaikan Lin Yu lagi. Lin Yu dan Suekin saling memandang. Suekin menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berbisik, tidak ada minyak atau garam yang masuk. Lin Yu memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, Manajer Kai, apa yang kamu inginkan? Ayo jujur,
Kami akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda. Petik 2. Tuan Sue tahu apa yang paling saya inginkan. Kai Zhaoyang berpura-pura melirik dada dan pantat Sue Qin dengan santai saat dia berbicara. Hobinya tidak banyak, hobinya hanya menyukai wanita, terutama wanita cantik. Bagi wanita cantik seperti Sue Qin, dia rela mati di dalam perutnya. Manajer Kai, tidak ada gunanya Tuan Sue mengetahuinya. Saya memiliki keputusan akhir di perusahaan ini. Apapun yang Anda inginkan, beritahu saya dengan jelas. Jika saya bisa melakukannya, saya pasti akan membantu Anda melakukannya, mengambil semuanya pada dirinya sendiri, artinya membiarkan dia berbicara pada dirinya sendiri. Baiklah, Tuan He sangat senang. Kalau begitu saya tidak akan berbicara berputar-putar dengan Anda. Selama Tuan Sue bersedia menemani saya selama 1 malam, kami akan segera menandatangani kontrak ini. Kai Zhaoyang melirik Lin Yu dan matanya tertuju pada wajah halus Sue Qin. Mau tidak mau dia menjilat bibirku. Nakal, sebelum Lin Yu dan Sue Qin bisa mengatakan apapun, Ye Xuang di sebelah Chu Yunwei tiba-tiba tidak bisa menahannya dan mengutuk dengan suara rendah. Dia tidak menyangka orang ini akan berbicara secara langsung. Apa katamu? Setelah mendengar ini, Kai Zhaoyang membanting meja dan menatap Ye Xuang, kamu masih kecil, bagaimana kamu bisa bicara? Tahukah kamu siapa aku? Bukankah dia hanya berkata, kamu nakal? Chu Yunwei tidak bisa mendengarkan lagi dan berkata dengan ringan. Ketika Sue Qin mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan mencibir, mengira itu adalah omelan yang bagus. Sebenarnya, Chu Yunwei tidak berencana untuk campur tangan, tetapi Kai Zhaoyang ini sangat tidak tahu malu. Dia merasa kehilangan muka di depan Lin Yu. Namun, hal ini tidak dapat disalahkan pada Chu Yunxi. Dengan grup yang begitu besar dan begitu banyak perusahaan, mustahil baginya untuk mewawancarai setiap manajer secara langsung. Terlebih lagi, aturan tersembunyi seperti itu biasa terjadi di dunia bisnis. Kai Zhaoyang telah meniduri ratusan wanita berdasarkan otoritasnya, namun yang tidak dia duga adalah kali ini dia akan dikeluarkan dari penjara. Yang lebih menarik lagi adalah dia tidak mengetahui identitas bongkahan besi yang ditendangnya. Ketika Kai Zhaoyang dimarahi oleh Chu Yunwei, dia tidak bisa menahan amarahnya. Sebaliknya, dia menyeringai, menatap wajah Chu Yunwei dengan liar, dan berkata sambil tersenyum, Nona, fitur wajahmu benar-benar sempurna. Jika Anda memasuki industri hiburan, Anda pasti akan menjadi populer. Saya tahu banyak bos perusahaan hiburan di Beijing. Selama Anda tinggal bersama saya selama 1 malam, saya jamin Anda akan menjadi bintang. Besar entah sudah berapa kali transaksi dengan label harga yang jelas seperti ini dilakukan. Hal ini telah dilakukan beberapa kali, dan setiap kali selalu berhasil, karena sebagian besar perempuan tidak dapat mengendalikan diri dalam menghadapi godaan keuntungan yang sangat besar. Seekor anjing tidak bisa memuntahkan gading. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Beraninya kamu berbicara dengan wanita kami seperti ini. Petik 2. Hei, gadis kecil, ada apa denganmu? Aku memberimu wajah, kan? Kai Zhaoyang membanting meja dan menunjuk ke arah Ye Xuang, percaya atau tidak, aku akan menamparmu kapan. Kami berada di ibu kota, Kai Zhaoyang terbiasa mengandalkan kekuatan keluarga Chu untuk mendominasi, jadi bahkan ketika dia datang ke Qinghai, dia tidak menahan diri sama sekali. Dan dia tahu bahwa bos besar mereka, Chu Yunxi, ada di Qinghai sekarang. Jika orang-orang ini berani menyinggung perasaannya, selama dia mengatakan sepatah kata pun kepada bos besar, mereka tidak akan mendapatkan hasil yang baik dari mereka. Oh, manajer Kai, tenanglah, aku akan meminta maaf padamu untuknya. Sue Qin bergegas dan membantu Kai Zhaoyang, memberitahunya untuk tidak terlalu bersemangat. Dia tidak mengenal Chu Yunxi atau Ye Xuang sama sekali, jadi dia pasti sedikit panik saat ini. Jika dia menyinggung Kai Zhaoyang, kontraknya akan benar-benar hancur. Petik 2. Tuan salahkan Lin Yu karena mendapat beberapa teman. Dia tidak tahu bahwa Lin Yu sedang bersenang-senang saat ini. Awalnya, Lin Yu masih memikirkan bagaimana memprovokasi konflik antara Kai Zhaoyang dan Chu Yunwei. Tanpa diduga, gadis kecil Ye Xuang tidak tahan dulu, menyelamatkan dia banyak hal. Suanger, Chu, Yunwei memanggil Ye Xuang dengan lembut dan merendahkan suaranya, keluar dan panggil kakakku dan minta dia datang sekarang.
Dan diam-diam berpikir bahwa Anda akan senang bertemu tuan muda ketika dia datang. Cai Zhaoyang memegang lengan Sue Qin dan meminta Sue Qin minum bersamanya. Tuan, He menggerakkan tangannya, mencoba menariknya dari tangan Cai Zhaoyang. Tidak, kamu minum dulu. Setelah kamu minum, kakakku akan melepaskanmu. Cai Zhaoyang memandang Sue Qin sambil tersenyum, dan terus mengamati bagian dalam kerah Sue Qin. Manajer Cai, tolong singkirkan tanganmu. Lin Yu mengerutkan kening, nadanya sedikit agung. Bukan urusanmu, aku sedang berbicara dengan Tuan Sue. Cai Zhaoyang mengumpat dengan dingin, sama sekali tidak menganggap serius Lin Yu. Tuan, mendorongnya dengan satu tangan, Manajer Cai, ini terlalu banyak. Saya tidak bisa meminumnya. Saya tidak bisa meminumnya. Bagaimana saya bisa melakukan ini jika saya tidak bisa meminumnya? Bagaimana saya tidak bisa minum ketika berbicara tentang bisnis? Cai Zhaoyang dengan sengaja menjabat tangannya saat dia berbicara. Sebagian besar anggur dalam minuman itu tumpah ke kemeja putih di dada Sue Qin. Garis karir di dadanya segera terungkap. Pakaian putih dan transparan menempel hingga kulit dada Sue Qin yang putih dan lembut, yang sangat menarik. Oh, lihat, lebih baik biarkan saja. Ayo, biarkan aku menjilatnya untukmu. Cai Zhaoyang begitu bernafsu hingga dia menjulurkan lidahnya dengan putus asa dan menusukkan kepalanya ke dada Sue Qin. Dia sudah lama mendambakan Sue Qin, seorang wanita cantik yang luar biasa. Saat dia hendak menjilat dada Sue Qin yang menggembung dengan lidahnya, sebuah kaki besar tiba-tiba muncul di depan matanya. Kemudian pandangannya menjadi gelap, dan dia terbang keluar dan terjatuh dengan keras ke dinding di belakang. Aduh! Cai Zhaoyang menutupi wajahnya dan berguling. Dia merasakan sakit yang membakar di wajahnya dan pinggangnya seperti patah. Sue Qin menjadi pucat karena ketakutan, berbalik dengan cepat, dan melemparkan dirinya ke pelukan Lin Yu. Dia paling membenci laki-laki, tapi dia tidak menyangka kalau laki-laki malang ini hampir menyentuh bagian rahasia tubuhnya sekarang. Sebelum Lin Yu sempat bereaksi, dia hanya merasakan panas di dadanya. Melihat dada basah Sue Qin menempel erat di dadanya, dia tiba-tiba menjadi gugup dan sedikit bingung. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bab 122 karena aku menyuruhmu mati, pergilah dan mati. Sue Qin menyadari kesalahannya ketika dia sadar kembali. Dia buru-buru mundur selangkah dan berkata dengan wajah merah, maafkan aku. Oh, aku jatuh hingga mati. Siapa yang baru saja menendangku? Menjerit dan menutupi kepalanya. Dia memanjat dengan susah payah berpegangan pada bangku. Ketika dia menutup hidungnya, dia menemukan tangannya penuh darah. Tendangannya barusan begitu cepat hingga dia jatuh ke tanah sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas. Manajer Cai, apa yang kamu bicarakan? Kami sangat jauh darimu, bagaimana kami bisa menendangmu? Lin Yu berpura-pura tidak tahu, aku baru saja bertanya-tanya, mengapa kamu tiba-tiba dia melompat mundur dan melompat keluar. Aku melompatimu nak, kamu tidak perlu berpura-pura padaku, kamulah yang menendangku. Cai Zhaoyang menutup mulut dan hidungnya dengan tangan gemetar, tidak berani menyentuhnya, dan air mata kesakitan keluar. Hanya ada 4 orang di ruangan itu, yaitu dia, Sue Qin, Chu Yunwei dan Lin Yu. Dia tidak percaya bahwa Chu Yunwei, seorang wanita, bisa memiliki keterampilan yang begitu kuat, jadi dia memutuskan Lin Yu yang melakukannya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Lin Yu menendangnya dari jarak yang begitu jauh. Mata Chu Yunwei penuh dengan keterkejutan ketika dia melihat Lin Yu. Dia baru saja melihat semuanya. Tubuh Lin Yu melarikan diri seperti hantu dan melayang kembali dalam sekejap. Dia hanya pernah melihat keterampilan seperti miliknya di departemen misterius di ibu kota. Nak, tunggu saja kematiannya. Tahukah kamu siapa bos besar kita? Chu Yunxi. Chu Yunxi dari keluarga Chu di ibu kota. Cai Zhaoyang berteriak sekuat tenaga, dan mengeluarkan telepon dengan gemetar. Kami bos besar sekarang dia ada di ibu kota. Tunggu saja, saya akan meminta ketua kita untuk menghubunginya. Sekarang, dia menjadi gila. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani melakukan ini padanya. Lin Yu, seorang anak muda, benar-benar menendangnya. Hidungnya ditendang hingga rata. Jika ini terjadi di ibu kota, dia akan meminta orang untuk membacok Lin Yu sampai mati. Hai, ketua, saya datang ke Rongkin Beauty untuk mendiskusikan bisnis dan dipukuli. Setelah panggilan tersambung,
Kai Zhaoyang menangis ketika dia datang. Anda tidak tahu, Rongkin Beauty ini terlalu sombong. Saya akan mengikuti instruksimu. Saya menegosiasikan persyaratan dengan mereka, tetapi mereka tidak setuju. Mereka bahkan memarahi saya, mengatakan bahwa perusahaan kami, Lake Navy, adalah perusahaan sampah, dan memarahi kami hanya akan membuat kami terlihat bergengsi di ibu kota. Saya bisa mentolerir semua ini, tetapi mereka memiliki keberanian untuk memarahi Cuda. Tuan muda, bagaimana saya bisa menanggung ini? Saya bertarung dengan mereka, tetapi mereka memanfaatkan kerumunan dan memukuli saya. Dia tiba-tiba merasa malu menggunakan kata, tidak tahu malu, untuk mendeskripsikan dirinya. Agak kotor dan tidak tahu malu adalah kata sifat. Lin Yu tampak acuh tak acuh. Dia menduga Ye Suang mungkin menelepon Chu Yunxi ketika dia keluar. Namun, hati Sue Qin terangkat. Jika kontrak tidak dapat ditandatangani, dia akan menerimanya, tetapi yang dia khawatirkan sekarang adalah keselamatan Lin Yu. Anda harus tahu bahwa keluarga Chu bukanlah keluarga biasa jauh di ibu kota, selama satu panggilan telepon dapat mengubah situasi di Qinghai. Meskipun Lin Yu mengenal wali kota Zheng dan sekretaris Xie, dalam analisis terakhir, mereka hanyalah pemimpin tertinggi sebuah kota madya, dan energi mereka tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan keluarga seperti itu di ibu kota. Jadi begitu Chu Yunxi marah, tidak ada yang bisa melindungi Lin Yu. Dia sangat panik sehingga dia meraih lengan Lin Yu dan berkata dengan mendesak, jika putra tertua keluarga Chu benar-benar ada di Qinghai, kamu akan berada dalam bahaya besar. Lari sebelum terlambat. Lari 2 kali, menutup telepon, berjalan mendekat, mengambil botol anggur di atas meja, memecahkannya, menunjuk ke arah Lin Yu dengan botol anggur penuh pecahan kaca, dan berkata, kamu tidak ingin pergi kemanapun hari ini. Ketua kami sudah menelepon Tuan Chu. Anda hanya perlu menunggu kematian. Petik 2. Aku akan menahannya sebentar lagi, dan kamu melarikan diri. Sue Qin berbisik kepada Lin Yu, lalu mengambil garpu dan menunjuk ke arahnya. Kai Zhaoyang bergegas maju, siap melawannya dengan putus asa. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan dengan cepat menariknya kembali. Apa yang kamu lakukan? Menjauh dariku. Aku akan memblokirnya untukmu. Kamu lari, semakin jauh semakin baik. Sue Qin sangat cemas hingga dia hampir menangis. He Jiarong ini tidak tahu siapa yang telah dia sakiti. Kain Wall. Jangan khawatir, dengarkan saja aku. Duduk, makan, dan minum. Tidak akan terjadi apa-apa. Lin Yu dapat melihat bahwa Sue Qin benar-benar peduli padanya, dan dia tidak dapat menahan perasaan hangat dan sedikit tersentuh. Benar, Nona Sue, dengarkan Tuan He dan duduklah dengan tenang. Makan dan minumlah saat Anda seharusnya. Chu Yunwei tersenyum ringan pada Sue Qin, dan agak tersentuh oleh keberanian Sue Qin kesan yang baik terhadap Lin Yu. Haruskah kita makan atau minum? Akan kulihat apakah kalian bisa terus makan sebentar. Kai Zhaoyang mencibir dan menarik kursi untuk menjaga pintu. Ketika Ye Suang masuk dan melihat postur tubuhnya, dia terkejut. Ketika dia melihat darah di wajahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, ada apa denganmu? Apakah kamu bernyanyi? Aku akan menyanyikan lagu ibumu. Kai Zhaoyang sangat marah, dia mengangkat botol anggur di tangannya dan hendak memukul kepala Ye Suang. Suanger, hati Chu Yunwei menegang dan dia berseru. Bang! Botol anggur di tangan Kai Zhaoyang hancur oleh tongkat terbang sebelum jatuh ke kepala Suanger. Kai Zhaoyang melihat lebih dekat dan mau tidak mau menghirup udara. Dia melihat benda yang menempel di dinding ternyata adalah sumpit. Dia menelan ludah dan berbalik untuk melihat Lin Yu dengan ekspresi ngeri di wajahnya, mengetahui bahwa dia mungkin yang melakukannya. Ye Suang menjadi pucat karena ketakutan, dan buru-buru berlari ke arah Chu Yunwei, sambil mengutuk, gila, tunggu saja, Tuan muda kita akan segera datang. Petik 2. Berbicara, suara seorang pria tiba-tiba datang dari luar, lalu dia membuka pintu dan 2 orang masuk. Itu adalah Chu Yunxi dan pelayan pribadinya Zheng Lin. Melihat pemandangan berantakan di ruangan itu, Chu Yunxi hanya bisa mengerutkan kening. Sebelum dia sempat bertanya, Kai Zhaoyang langsung berteriak, "Oh, bos besar, kamu akhirnya sampai di sini. Aku hampir mati." Petik 2. Dia mengingat kembali. Tuan muda Chu, saya karyawan Anda, Kai Zhaoyang dari Danau Niwei.
kata Kai Zhaoyang sambil mengeluarkan kartu namanya dari sakunya dan menyerahkannya kepada Chu Yunxi. Oh, manajer pemasaran Danau Niwei. Chu Yunxi melihat sekilas kartu namanya tetapi tidak mengambilnya. Dia melirik orang-orang di ruangan itu dan bertanya kepada Kai Zhaoyang dengan tangan di belakang punggungnya, apakah kamu baru saja mengatakan seseorang ingin membunuhmu? Siapa? Siapa yang ingin membunuhmu? Dia, dan gadis bau ini. Petik 2. Tuan Muda Chu, situasinya tidak seperti yang Anda pikirkan. Sue Qin panik dan buru-buru berdiri untuk menjelaskan kepada Chu Yunxi. Tanpa diduga, sebelum dia selesai berbicara, Lin Yu meraihnya dan duduk kembali, dan berkata sambil tersenyum, bukankah aku sudah memberitahumu, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu dan duduk saja. Di sini, Chu Yunxi ini mungkin belum tentu memberinya wajah, dan bahkan mungkin mengambil kesempatan untuk mempermalukannya, tapi sekarang Chu Yunwei ada di sini, Lin Yu tidak khawatir sama sekali. Jika pria penyanyang saudara perempuan seperti Chu Yunxi baru saja mengetahui bahwa Kai Zhaoyang tidak menghormati saudara perempuannya, maka Kai Zhaoyang tidak akan bisa mati bahkan jika dia memiliki 9 nyawa. Oh, apakah kamu yakin? Chu Yunxi mengangkat alisnya dan menatap Kai Zhaoyang. Tentu, Tuan Muda Chu, mereka semua punya bagian. Lihat hidungku dipukuli oleh mereka. Kai Zhaoyang mengangguk penuh semangat, tidak ada yang bisa melarikan diri jika mereka berani menyinggung perasaannya. Petik 2. Karena mereka ingin kamu mati, maka kamu harus mati. Jendelanya tidak ada di sana, jadi lompat saja keluar. Chu Yunxi menegakkan tubuhnya dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Kai Zhaoyang tertegun. Mengira dia salah dengar, dan bertanya dengan tidak percaya, Tuan Muda Chu, apa yang Anda katakan? Saya mengatakannya. Telinga meraung keras, aku ingin kamu mati sekarang. Kai Zhaoyang berteriak, merasa telinganya akan menjadi tuli. Pada saat yang sama, telinganya telah dicabut oleh Chu Yunxi, dan darah mengalir keluar. Apakah kamu mengerti sekarang? Chu Yunxi mengusirnya, lalu mengambil handuk dan menyekat tangannya, berjalan ke arah Chu Yunwei dan duduk, tersenyum lembut, dan berkata dengan lembut, maaf, saudari, sudah terlambat dan kamu ketakutan oleh anjing gila itu. Petik 2. Kakak, Kai Zhaoyang gemetar hebat, wajahnya langsung menjadi pucat, dan dia berkata dengan ngeri, ini Chu. Chu. Bukankah aku membiarkanmu mati? Apakah kamu tuli? Cepat dan lompat ke bawah. Yunxi mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Oh, Tuan Muda Chu. Maafkan saya, mata anjing saya sangat ketakutan sehingga saya tidak mengenali wanita tertua. Saya pantas mati, saya pantas mati. Menangis dengan sedihnya dan meremas dengan sekuat tenaga. Dia menamparkan wajahnya dengan tangannya, menggunakan kekuatan penuh setiap saat. Wajahnya bengkak hingga menjadi kepala babi, dan sudut mulutnya penuh dengan darah. Anda harus tahu bahwa ini lantai 5, dan ada lantai beton kokoh di luar jendela. Jika dia melompat seperti ini, dia akan mati atau cacat. Zheng Lin, cepat dan berhenti mengajak orang makan. Zheng Lin mengangguk cepat, bergegas mendekat, meraih kerah Kai Zhaoyang dan menariknya ke atas, lalu membuka jendela dan mendorongnya ke bawah. Maaf, Sebelum Kai Zhaoyang selesai berbicara, tubuhnya jatuh dan menghantam tanah dengan suara keras, tidak mengeluarkan suara. Sial, apa yang terjadi? Dua orang yang mengendarai Bentley hitam di kejauhan dikejutkan oleh suara yang teredam. Ekspresi mereka berubah saat melihat orang yang jatuh di depan mereka adalah seorang laki-laki. Jika Lin Yu ada di sini, dia pasti bisa mengenali Zheng Tianyi di kursi pengemudi. Duduk di kursi penumpang adalah Shao Jian, wakil presiden perusahaan Zheng Tianyi dan antek setianya. Siapa orang itu? Zheng Tianyi mengerutkan kening dan melirik, mengapa dia sangat mirip dengan pria yang pergi bersama Kiner tadi. Lehernya. Pada saat ini, sebuah Mercedes-Benz hitam tiba-tiba melaju dan berhenti di depan Kai Zhaoyang. Kemudian dua pria kuat berpakaian hitam keluar dengan cepat, menyeret Kai Zhaoyang ke dalam mobil, dan pergi. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Mengapa mereka begitu sombong? Zheng Tianyi menyentuh dagunya, mereka lebih gila dariku. Dia melihat Chu Yunxi dan Zheng Lin ketika mereka naik tadi, tapi dia tidak mengenal Chu Yunxi. Yunxi bahkan tidak tahu bahwa mereka akan pergi ke rumah Lin Yu dan Sue Qin. Terserah, saudara Zheng, itu bukan urusan kita. Shao Jian berkata dengan acuh tak acuh.
Zheng Tianyi mengangguk, melihat ke atas, dan berkata dengan tidak senang, mengapa mereka makan begitu lama? Tidak akan terjadi apa-apa. Bagaimana jika anak itu He Jiarong menjadi bernafsu? Apakah dia benar? Petik 2. Apa yang kamu takutkan? Masih ada satu orang di sini. Semuanya akan baik-baik saja di hotel ini, kata Cao Jian. Sial, He Jiarong ini benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Zheng Tianyi meludah ke tanah dengan keras. Dia menganggap Sue Qin sebagai cinta terlarangnya, yang tidak dapat disentuh oleh siapapun. Setelah insiden pesta koktail terakhir, dia melihat bahwa Lin Yu dan Sue Qin tidak memiliki kontak satu sama lain, jadi dia tidak pernah menimbulkan masalah pada Lin Yu lagi. Akibatnya, dalam 2 bulan terakhir, dia menemukan bahwa Lin Yu dan Sue Qin memiliki kontak dekat lagi. Dia tidak bisa menahan perasaan kesal dan bersumpah untuk memberi warna pada Lin Yu. Bagaimana caramu mencuri resep rahasia kosmetik mereka? Zheng Tianyi bertanya pada Cao Jian. Jangan khawatir, aku sudah mengetahui latar belakang direktur teknis mereka. Aku sudah membuat janji dengannya di klub malam dan kami pasti akan menyelesaikannya. Cao Jian terkekeh, penuh percaya diri. Bab 123 Pemaksaan dan Bujukan. Tuan He, Anda baik-baik saja. Saya sudah lama tidak bertemu Anda, tetapi Anda masih memiliki karakter yang baik. Chu Yunxi dan Chu Yunwei mengucapkan beberapa patah kata sebelum menatap Lin Yu tidak dingin atau panas. Yang paling saya benci adalah penampilan Lin Yu yang tidak menganggapnya serius. Anda tahu, bahkan sekretaris King Hai Xie Chang Feng harus bersikap sopan saat bertemu dengannya. Halo, Tuan Muda Chu, kamu belum berkembang pesat, kamu masih sama. Lin Yu juga menjawab dengan ringan. Sue Qin, yang berada di samping, baru saja pulih dari keterkejutan Kai Zhaoyang yang dibuang. Sekarang dia terkejut dan bingung. He Jiarong memukuli bawahan Tuan Muda Chu ini. Tuan Muda Chu tidak menyalahkan He Jiarong, tetapi menanganinya bawahannya sendiri. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan He Jiarong, tapi mengapa mereka berdua berbicara dengan nada yang terasa seperti titik jarum? Saudaraku, Tuan He sepertinya memiliki proyek kosmetik yang ingin dia kerjakan dengan Danau Niwei. Apakah menurut Anda itu merepotkan Anda? Petik 2. Kamu sudah bicara, bolehkah aku menolak? Chu Yunxi tersenyum lembut pada adiknya. Benarkah? Terima kasih banyak, Tuan Muda Chu. Sue Qin sangat bersemangat saat mendengar ini, dan segera berdiri untuk berterima kasih kepada Chu Yunxi. Chu Yunxi mengangguk puas. Dia berbalik dan melihat Lin Yu tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia segera menjadi marah. Sial, orang ini semakin frustrasi. Dia sangat membantunya dan bahkan tidak mengucapkan terima kasih kamu. Apakah kamu sudah membawa kontraknya? Aku akan menandatanganinya bersamamu, kata Chu Yunxi cepat, ingin segera menyelesaikan masalah ini dan pergi. Lagi pula, ada darah Kai Zhaoyang di meja dan lantai, yang membuatnya merasa sedikit mual. Bawa, Sue Qin segera mengeluarkan kontrak yang telah dicetak sejak lama, kami belum mengisi bagi hasil. Selama Anda bersedia untuk segera menguji coba produk perusahaan kami bersedia memberi Anda keuntungan 3%. 10, tidak, 40%. Chu Yunxi melirik kontrak tanpa mengangkat kelopak matanya, dan berkata dengan tenang sambil menandatangani, hanya 10%, dan sisanya akan dianggap sebagai kembalinya saya ke kebaikan He Jiarong. Sue Qin mau tidak mau terkejut dan gembira ketika mendengar angka ini. Tahukah Anda, untuk platform besar seperti Danau Nivi, bagi hasil dari penandatanganan kontrak dimulai dari 30%. Tanpa diduga, wajah Lin Yu begitu berharga, dan dia langsung membuat pihak lain menyerah 20%. Setelah menandatangani kontrak, Chu Yunxi meminta saudara perempuannya pergi, dan Sue Qin serta Lin Yu mengikutinya ke pintu hotel. Tuan He, harap ingat untuk menyimpan fotonya. Ini adalah informasi kontak saya. Jika suatu hari Anda mengingat sesuatu dan ingin menanyakan sesuatu, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Kartu nama itu ditampar dengan getir di tangan Lin Yu. Dia tidak mengerti mengapa wanita muda itu begitu baik pada He Jiarong ini. Ada begitu banyak keluarga bangsawan di ibu kota yang menginginkan informasi kontaknya tetapi tidak bisa mendapatkannya, dan sekarang dia benar-benar memberikannya kepada Lin Yu. Bukankah hanya untuk menemui dokter? Itu adalah Lin Yu. Jika mereka tidak memberikan pengobatan,
mereka juga bisa disembuhkan jika kembali ke ibu kota. Chu Yunxi juga mengerutkan kening saat melihat adegan ini, sedikit terkejut, tapi tidak banyak bicara. Setelah mereka pergi, Sue Qin melompat ke arah Lin Yu dengan penuh semangat, mengaitkan lehernya dengan tangannya, dan melompat sambil berkata dengan penuh semangat, "Bagus sekali Jiarong, bagus sekali, segera, nama indah Rong Qin, akan bergema di seluruh Tiongkok." Lin Yu mau tidak mau merasa sedikit malu ketika dia merasakan kehangatan dan lembut menggosok dada Sue Qin. Dia menggantungkan tangannya di udara, tidak meregang atau meregang. Dia hanya bisa terkikik dan menunggu kegembiraan Sue Qin berlalu. Persetan. Denganmu, Zheng Tianyi, yang berada di dalam Bentley di kejauhan, melihat pemandangan ini dan meninju kemudi dengan keras. Dengan urat di kepalanya yang menonjol, dia berkata dengan marah, "Sampah. Sampah. Sampah. Bukankah kita turun dan menghadapinya?" Kata Cao Jian sambil mengeluarkan pisau lipat kecil dengan ekspresi garang di wajahnya. Sebelum dia bertemu Zheng Tianyi, dia telah berada di masyarakat selama beberapa tahun, dan dia telah melakukan banyak perkelahian dan pembunuhan. Zheng Tianyi gemetar ketika mendengar kata-kata ini. Dia tidak bisa tidak memikirkan situasi tragis ketika geng Zhang Dazuo disiksa hari itu. Punggungnya tiba-tiba terasa dingin. Dia menjadi sangat tenang dalam sekejap, dan amarahnya hilang. Dia berpura-pura berkata, "Lupakan saja, pukul dia. Itu tidak berarti apa-apa." Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia memutar matanya, mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat mengambil beberapa foto Lin Yu dan Sue Qin yang saling berpelukan, lalu mencibir, "Tunggu sebentar, He Jiarong, mari kita lihat apa yang aku lakukan. Aku akan membunuhmu." Petik 2. Kamu bajingan, patah hati dan ingin menangis. Dia bahkan tidak menyentuh kinernya. Ayolah, bajingan He Jiarong ini benar-benar memeluknya. Ketika berbicara tentang Ye Qinghai, tidak banyak anak muda di kota Qinghai yang tahu cara bermain, dan akan ada sedikit ambiguitas di wajah mereka, dan mereka bahkan akan berkata, Ye Qinghai adalah wanita cantik, Ye Qinghai indah setiap hari. Petik 2. Sebagai klub malam Qinghai Laozi, pesona Ye Qinghai terlihat dari Jingle ini. Cao Jian sudah berbaring di sofa di kamar pribadi mewah Ye Qinghai. Dua wanita cantik setingkat model bersandar di lengannya, satu di kiri dan satu di kanan, akhir minuman. Cao Jian menghisap cerutunya dan melihat waktu. Melihat hari hampir tiba, dia meraih segenggam pantat wanita cantik dengan rok hitam dan berkata, "Kalian keluar dulu. Aku akan masuk, setelah aku selesai bicara." Kedua wanita cantik itu menjerit centil, lalu berdiri dan berjalan keluar. Tidak lama setelah mereka pergi, terdengar ketukan di pintu di luar kamar pribadi, lalu 3 orang masuk. Salah satu dari mereka mengenakan kacamata berbingkai emas. Dia kurus dan tampak berusia awal 50-an sopan, tapi ada sedikit rasa takut di wajahnya. Karena daripada mengatakan bahwa dia masuk, lebih baik mengatakan bahwa dia dibawa oleh seseorang. Orang-orang di kiri dan kanan mendorongnya masuk dan berkata, "Saudara Jian, orang-orang telah membawanya." Dari mereka keluar, tutup pintunya dan tetap di luar kamar pribadi. Pria yang lembut itu menaikkan kacamatanya, menelan ludahnya dengan keras, menciutkan lehernya, dan tampak sedikit bingung. Ayo, Duan Su, saudara Duan, jangan berdiri di sana, ayo duduk." Cao Jian dengan cepat melambai kepada Duan Su menyeretnya ke sofa untuk duduk, lalu menuangkan segelas anggur, menyerahkannya kepada Duan Su, mendentingkan gelas itu bersamanya, dan berkata, "Saudara Duan, mengapa kamu gugup? Mari kita bicara tentang kerja sama. Saya memberi Anda uang. Saya mendengar bahwa apakah Anda direktur teknis pabrik pengolahan kosmetik kecantikan Rong Qin? Apakah Sue Qin menyerahkan semua formulanya kepada Anda?" Duan Su berkata dan mengulurkan 3 jari, 30 juta, selama Anda memberitahu saya formula rahasianya, uangnya akan cukup. Kreditkan ke rekeningmu segera. Tangan Duan Su sedikit gemetar, dan dia ragu-ragu, "Sao. Bos Sao, aku tidak bisa memberimu rahasianya resepnya. Tuan Sue memperlakukanku dengan baik. 40 juta. Cao Jian, ulurkan 1 jari lagi. Maaf, Tuan Sue bisa mempercayaiku. Aku tidak bisa mengkhianatinya. 50 juta. Cao Jian meninggikan suaranya lagi. 3 kata ini hampir diteriakkan karena dia agak marah.
Orang tua Duan ini sangat mulia. Duan Su menggelengkan kepalanya dan berkata dengan takut-takut, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda berikan kepada saya, itu tidak akan berhasil. Dia adalah karyawan lama Sue Qin dan karyawan lama keluarga Sue yang pernah bekerja dengannya Ibu Sue Qin, dan kemudian Sue Qin memulai bisnisnya sendiri. Setelah itu, dia mengikuti Sue Qin. Sejauh ini, dia telah bekerja untuk keluarga Sue selama lebih dari 20 tahun dia dengan baik. Dia sangat bersyukur di dalam hatinya dan telah melakukan yang terbaik untuk keluarga Sue, bekerja keras, dan Sue Qin sangat mempercayainya sehingga dia menyerahkan resep rahasia ke tangannya. Ini adalah semacam kepercayaan padanya dan semacam rasa hormat padanya. Jika dia menjual resep rahasia kepada Cao Jian, dia akan terlalu tidak berperasaan, jadi dia mengambil keputusan sebelum datang ke sini, tidak peduli berapa banyak produksi Cao Jian, tidak akan mengkhianati Sue Qin bahkan demi uang. Jika dua anak buah Cao Jian tidak menyeretnya dengan paksa, dia tidak akan datang. Oh sial, orang tua, kamu akan didenda jika tidak makan roti panggangnya, kan? Cao Jianli menyingsingkan lengan bajunya dan mengambil botol anggur seolah ingin memukul Duan Su. Begitu Duan Su menutup matanya, dia menenangkan diri dan berkata dengan tegas, bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan memberimu resep rahasianya. Petik 2. Memukulnya. Tapi dia segera berhenti, mencibir, meletakkan botol di atas meja, mengangguk dan berkata, oke, kamu punya tulang punggung, tapi tulang punggung tidak bisa dimakan. Setelah berbicara, Cao Jian mengeluarkan beberapa foto dari tasnya dan melemparkannya. Duan Su maju ke depan dan berkata, ayo, buka matamu dan lihat apakah ini cucu kecilmu. Dia cukup manis. Kakakku ingin mengajaknya kembali bermain. Duan Su gemetar saat mendengar ini dan melihatnya di atas meja foto, ambillah. Saya melihat semua foto ini diambil di pintu masuk taman kanak-kanak. Karena sekolah baru saja usai, banyak anak berkumpul di depan pintu, termasuk cucunya. Cucu kecil itu punya permen lollipop. Jantung Duan Su berdetak kencang. Dia mengenal pria ini. Dia adalah salah satu dari dua pria yang baru saja membawanya masuk. Jika kamu berani menyentuh cucuku, aku akan bertarung denganmu. Ekspresi Duan Su berubah dan dia meraung ke arah Cao Jian. Berkelahi. Apa yang kamu coba lakukan? Cao Jian mencibir, sudah kubilang, aku sudah mengetahui semua tentang tempat kerja putra dan menantumu. Jika kamu tidak setuju, mereka mungkin punya sesuatu hal tak terduga terjadi suatu hari nanti. Saat dia berbicara, dia menghela nafas, berbaring di tempat tidur, dan berkata dengan santai, aku khawatir kamu akan menyesalinya nanti. Kamu tidak tahu malu. Duan Su berdiri tiba-tiba, wajahnya memerah dan matanya berkaca-kaca. Lalu dia duduk di sofa, memegangi kepalanya dan menangis. 20 menit kemudian, Cao Jian meninggalkan kamar pribadi, berjalan ke sudut tersembunyi dan menghubungi nomor Zheng Tianyi. Saudara Zheng, semuanya sudah selesai, dan resep rahasianya sudah ada di tangan, kata Cao Jian, meminta pujian. Apakah kamu yakin itu benar? Zheng Tianyi sangat gembira, tapi masih bertanya dengan hati-hati. Jangan khawatir, mereka bertiga tidak akan berani membodohiku, kecuali dia tidak ingin cucunya hidup. Oke, mari kita hubungi pabrik yang kita peroleh beberapa hari yang lalu untuk memulai produksi massal dan mencoba meluncurkan penjualan minggu ini. Zheng Tianyi mengangguk. Ngomong-ngomong, ingat, harga kita harus setengah dari harga mereka, apakah kamu mengerti? Petik 2. Kamu tahu? Lihat saja, kata Cao Jian sambil tersenyum. Setelah menutup telepon, Zheng Tianyi melihat lampu neon di luar jendela dari lantai ke langit-langit dan mencibir, He Jiarong, Sue Qin, Rong Qin cantik. Tidak lama lagi kamu tidak lagi cantik. Bab 124 teman lama bertemu tetapi tidak saling mengenali. Saat itu cuaca dingin menjelang festival Lentera, dan jumlah pasien melonjak, sehingga Hui Sengtang buka lebih awal. Lin Yuguang harus bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam untuk menemui dokter. Setelah 3 hari berturut-turut, dia sangat lelah hingga tidak bisa bernapas. Dia berpikir sudah waktunya mencari penolong. Ketika saatnya tiba, dia akan memilih kandidat yang baik dari Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok dan mengajar mereka langkah demi langkah, dan dia juga akan magang untuk mereka. Sudah lewat jam 9 setelah menemui pasien terakhir malam itu.
Li Zenseng segera menuangkan secangkir teh untuknya dan berkata, "Tuan, ada sesuatu yang perlu Anda putuskan. Bicaralah secara langsung tentang apapun, Saudara Li." Lin Yu mengangguk. "Seperti ini, tim keamanan di pabrik Jenderal Sue perlu memperluas rekrutmennya. Qin Lang dan Dajun kebetulan mengenal beberapa veteran pasukan khusus dan ingin merekrut beberapa dari mereka. Bagaimana menurut Anda?" Lin Yu mendengarkan, dia mengangguk berulang kali pada kata-kata ini, dan merasa sedikit lucu di dalam hatinya. Tetapi dibandingkan dengan penjaga keamanan biasa, gaji mereka pasti lebih tinggi. Li Zenseng dengan cepat menjelaskan poin-poin penting. "Tidak masalah, Saudara Li, beritahu Saudara Qin Lang dan Saudara Dajun bahwa masalah ini sepenuhnya diserahkan kepada mereka. Selama Anda mampu, uang bukanlah masalah," kata Lin Yu sambil tersenyum. "Oke, aku akan memberitahu mereka sekarang juga," kata Li Zenseng bersemangat. Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Qinghai mulai bersekolah hanya 2 hari setelah Festival Lentera. Lin Yu mengantarkan kelas pertama semester baru. Semester ini dia akan mengajar materi Medica Tiongkok sebelum kelas. Dia membawa ID-nya ke apotek sekolah dan membuka beberapa bahan obat. Orang yang bertugas di apotek adalah seorang wanita muda berjas putih, kulitnya sangat cerah, rambutnya diikat ke belakang dengan lembut, dan dia memakai kacamata bundar berbingkai emas. Lin Yu hanya meliriknya sebentar, lalu dia berbalik untuk mengambilkan Lin Yu beberapa bahan obat. Lin Yu merasa gugup dan buru-buru masuk ke apotek, menatap leher dan sisi wajah seputih salju wanita itu tanpa berkedip, seolah mencoba mengidentifikasi sesuatu. 2 ons puffball, dan 2 ons polyporus kokos. Tanya wanita berbaju putih sambil mengambil obat. Lin Yu tertegun ketika dia melihat sisi wajahnya dan tidak mendengar pertanyaannya. "Guru He, apakah Zuling juga 2 liang?" Wanita berbaju putih itu memiliki suara yang lembut dan menyenangkan. Dia berbalik dan melirik ke arah Lin Yu. Dia dengan lembut mendorong bingkai cermin di wajahnya dengan jari tengahnya yang putih ramping. Dia postur lembut dan anggun. Wajah oval, alis willow, hidung cantik, mata almond, dan bibir ceri. Melihat wajah ini dengan fitur yang sama seperti sebelumnya, mata Lin Yu langsung memerah. "Senior," tenggorokan Lin Yu bergerak dan dia sedikit tersedak. Hatinya sepertinya sangat tersentuh oleh sesuatu. Itu begitu lembut sehingga kenangan masa lalu muncul kembali dalam sekejap. "Maaf, pernahkah kita bertemu sebelumnya?" Wanita berbaju putih itu sedikit terkejut saat mendengar nama Lin Yu. Lin Yu menundukkan kepalanya, merasa sangat tertekan. Ini adalah orang kedua yang dia temui sejak Shen Yuxuan yang dia kenal baik dalam hidup, dan juga gadis pertama yang dia sukai. Sejak dia mendaftar sebagai mahasiswa baru, Lin Yu tidak bisa tidak jatuh cinta padanya ketika dia melihatnya. Kemudian, untuk lebih dekat dengannya, Lin Yu bahkan berinisiatif untuk bergabung dengan klub melukisnya lebih spekulatif. Lin Yu sangat dia segera berteman baik dengannya. Namun, Lin Yu yang selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu, tidak pernah berani mengungkapkan rasa cintanya, karena menurutnya, dia hanya menganggapnya sebagai teman baik. Awalnya, Lin Yu mengumpulkan keberanian untuk mengaku padanya setelah upacara wisuda, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi di keluarganya dan dia kembali ke minggu lebih awal. Dia tidak kembali untuk menghadiri upacara wisuda melihatnya lagi. Melewatinya dan kehilangan semua berita tentangnya. Namun, Lin Yu tidak pernah melupakannya, dan dia masih merindukannya secara emosional. Setelah kematiannya, dia masih sangat mencintainya. "Guru He." Melihat Lin Yu tidak menjawab, Ye Qingmei memanggilnya dengan lembut. "Maaf, aku kehilangan kesabaran. Aku mengakui, orang yang salah, maafkan aku." Lin Yu segera membuat alasan, karena dia gugup dan tidak dapat berbicara dengan jelas. Dalam ingatannya, dia belum pernah segugup ini sebelumnya, tapi dia tidak bisa menahannya. Saat dia melihat Ye Qingmei, emosi yang telah tertekan di hatinya di masa lalu tidak bisa lagi ditekan dan meledak. Pada saat ini, dia menyadari bahwa setelah sekian lama, dia masih menyukainya seperti sebelumnya, dan dia bahkan tidak bisa menahan panggilan lembutnya. Setelah mengatakan ini, Lin Yu berbalik dan pergi dengan cepat seolah melarikan diri. "Hei, Guru He, bahan obatmu." Ye Qingmei melihat tatapan Lin Yu yang hilang, dan sangat terkejut. Apakah dia dan dia pernah bertemu sebelumnya? "Kita akan mempelajari
Chinese Materia Medica, di awal semester ini. Mari kita buka buku teksnya dan melihat dulu. Tangan Lin Yu sedikit gemetar. Bahkan setelah kembali ke asrama, dia masih belum bisa melupakan emosinya baru saja. Kejutan, disayangkan, menyedihkan. Lin Yu terganggu oleh campuran emosi, dan dia tidak tahu emosi apa yang dia rasakan, atau mungkin semuanya. Dia secara alami terkejut bertemu Ye Qingmei lagi setelah hampir 2 tahun, tetapi setelah kejutan itu, dia sangat menyesal, karena waktu telah berubah, banyak hal telah berubah, dan dia bukan lagi Lin Yu, dan kemudian dia penuh dengan kesedihan, dan cinta. Tapi sungguh menyedihkan karena kami tidak bisa saling bertemu, atau bahkan saling mengenali. Guru He, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Saat ini, seorang teman sekelas menyadari ada yang tidak beres dengan ekspresi Lin Yu dan bertanya dengan tergesa-gesa dan penuh perhatian. Ya, Guru He, jika Anda merasa tidak nyaman, Anda dapat kembali dan istirahat, dan kita bisa belajar mandiri. Jangan khawatir, kami pasti akan belajar dengan giat seperti yang kami lakukan saat Anda di sini. Guru He, kami pasti tidak akan, aku akan mengecewakanmu. Siswa lain juga berkata serempak. Setelah menghabiskan lebih dari setengah semester bersama tahun lalu, mereka sudah mengagumi Lin Yu, dan mereka juga penuh harapan masa depan, berharap bisa bersama Lin Yu suatu hari nanti. Bagaikan bulu, semua penyakit dan rasa sakit akan hilang tanpa bekas selama Anda berjalan-jalan di halaman. Aku baik-baik saja. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut, menenangkan diri, dan bersiap untuk kelas. Guru He, bahan obatmu tertinggal di apotek. Pada saat ini, suara lembut tiba-tiba datang dari luar, dan kemudian Ye Qingmei dengan jas putih masuk dan meletakkan bahan obat yang telah disortir dan kotak obat di podium. Lalu dia tersenyum lembut pada Lin Yu, berbalik dan berjalan keluar. Begitu dia pergi, kelas tiba-tiba menjadi heboh, terutama beberapa anak laki-laki yang hormonnya langsung melonjak. Guru Ye sangat cantik. Dia pantas menjadi gadis cantik di sekolah yang langsung membunuh semua guru perempuan dan perempuan di sekolah kita. Dia sangat anggun, dia pantas menjadi dewiku. Gadis yang diperankan oleh Liu Yifei. Apakah dia terlihat seperti itu? Petik 2. Sangat mirip, dan menurutku Guru Ye memiliki temperamen lebih dari Xiao Longnui. Petik 2 tanda tanya petik 2. Dia pasti kaya, tentu saja. Saya merasa guru dia cocok untuknya. Sial, saya merasakan hal yang sama. Saya hanya bisa menerimanya jika guru dia bersama dewi saya. Sekelompok orang begitu bersemangat hingga mereka lupa bahwa ini adalah ruang kelas. Guru He, cepat kejar Guru Ye. Ya, Guru He, kejar Guru Ye, jika tidak. Sayang sekali Guru Ye mengikuti orang lain. Kami akan mendukungmu sepenuhnya. Menghadapi dorongan semua orang, Lin Yu merasa sedikit malu, dan dengan cepat melambaikan tangannya, berkata dengan suara yang dalam, "Oke, ayo pergi ke kelas." Setelah kelas, Lin Yu mengambil kembali kotak obat ke apotek untuk mengembalikan obatnya. Sebelum pergi, dia berdiri di luar, berdehem, meluruskan kerah bajunya, lalu berjalan ke jendela dan berkata, "Guru Ye, ini kotak obat untukmu." Ye Qingmei segera mengambil kotak obat. Kembali, berbalik dan kembali membereskan. Lin Yu terbatuk ringan beberapa kali, dan kemudian mengumpulkan keberanian untuk berkata, "Guru Ye, bolehkah saya masuk dan duduk?" Ye Qingmei, keluarlah ke sini. Berbicara, seseorang mendengar seseorang di luar koridor. Terdengar teriakan marah, dan kemudian seorang pria berusia 20-an bergegas masuk, mengayunkan tangannya dan terlihat riang, seolah-olah dia tidak peduli pada siapapun, dan terus berteriak, "Ye Qingmei, apakah kamu mendengar itu? Keluar. Apa yang kamu teriakkan? Ini sekolah." Lin Yu mengerutkan kening dan meliriknya, merasa sedikit memusuhi dia. "Aku hanya ingin berteriak, apa-apaan ini, siapa kamu?" Pria itu melirik Lin Yu dan berkata dengan nada menghina. "Saya guru di sini, apa yang kamu lakukan dengan Guru Ye?" Lin Yu bertanya dengan suara yang dalam. "Itu bukan urusanmu, Ye Qingmei, jika kamu tidak keluar, aku akan pergi ke pengeras suara sekolahmu dan berteriak." Ketika kantor di kedua sisi koridor mendengar kebisingan di luar, beberapa guru segera keluar dan melihat ke sini dengan rasa ingin tahu. "Zhao Dongjun, aku sudah menjelaskannya padamu.
Tolong kembali dan jangan ganggu aku lagi di masa depan. Ye Qingmei keluar dari apotek saat ini, dengan ekspresi acuh tak acuh, tetapi matanya penuh rasa jijik ketika dia melihat Zhao Dongjun. Yang paling dia benci adalah pria nakal seperti ini. Oke, Ye Qingmei, kamu pandai bersembunyi. Aku telah pergi ke rumahmu untuk mencarimu berkali-kali, tapi aku masih tidak dapat menemukanmu. Untuk menghindariku, kamu tinggal di sekolah, giginya dan berkata dengan getir. Dia berkata, tidak peduli apa hari ini, kamu harus kembali bersamaku, ayo pergi. Saat dia mengatakan itu, Zhao Dongjun melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Ye Qingmei tanpa sadar melangkah mundur dan bersembunyi di belakang Lin Yu. Lin Yu berdiri tegak dan mencegah Zhao Dongjun maju. Nak, minggirlah. Zhao Dongjun menunjuk ke arah Lin Yu. Dia baru saja mengatakan bahwa dia tidak ingin kembali bersamamu. Lin Yu berkata dengan dingin dengan wajah tegas, lagi pula, siapa kamu baginya? Mengapa kamu harus membawanya pergi? Saya suaminya. Zhao Dongjun menegakkan tubuhnya dan berkata dengan percaya diri. Oh, Guru Ye ternyata sudah menikah. Pantas saja banyak orang yang mengejarnya, tapi dia bahkan tidak memandangnya. Tapi kenapa dia begitu enggan menikah dengan bajingan seperti itu? Sungguh, sayang sekali, sekelompok guru yang menonton mau tidak mau membicarakannya. Meskipun beberapa guru wanita mengatakan ini, mereka merasa sombong di dalam hati mereka. Tidak peduli betapa cantiknya kamu Ye Qingmei, kamu tetap menikah dengan seorang bajingan. Bab 125, pastinya kilat. Kamu berbicara omong kosong. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Tidak peduli betapa damainya Ye Qingmei, di bawah diskusi banyak orang, dia menjadi sedikit bingung dan buru-buru berdiri untuk menyangkalnya. Oh, tidak masalah. Ayo, tanyakan pada pamanmu untuk melihat apakah kita ada hubungannya. Biar ku beritahu, ketika dia mengambil 200.000 dariku, dia dengan jelas berjanji untuk menjodohkanmu denganku. Zhao Dongjun mencibir dan memandang Ye Qingmei ke samping. Dia bukan pamanku, dan aku tidak memiliki hubungan dengannya. Aku bukan aksesorinya, dan aku tidak bisa dijual seperti yang dia katakan. Seperti kata pepatah, perintah orang tua adalah perkataan seorang mak comblang. Ibumu sudah meninggal dan ayahmu tidak mengakuimu. Jika kamu tidak mendengarkan pamanmu, siapa yang akan kamu dengarkan? Dia bilang kamu milikku, jadi kamu milikku. Ucapkan selamat tinggal tidak ada gunanya, cepat ikut aku, ayo mendaftar. Setelah mengatakan itu, Zhao Dongjun datang lagi dan mencoba meraih tangan Ye Qingmei, seolah-olah dia seorang pengganggu. Tapi begitu dia mengulurkan tangannya, dia ditampar oleh Lin Yu. Dia segera mendesis dan menghirup udara dingin, merasakan sakit yang membakar di lengannya, seolah-olah dia telah ditampar oleh pelat baja. Dia bilang dia tidak ingin pergi bersamamu. Lin Yu berkata dengan dingin dengan wajah tegas, juga, ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum, bukan era feodal, yang menekankan hak asasi manusia dan kemerdekaan, kamu uang, kamu harus pergi kepadanya. Paman, adalah ilegal bagimu untuk melecehkannya seperti ini. Jika kamu tidak bodoh, kamu harus tahu ini. Oh, bukankah itu guru He? Apa guru dia bisa melakukan? Yang mana yang diundang oleh kepala sekolah Dong sendiri? Ah, dia masih sangat muda. Dia sangat tampan. Tanda seru. Guru-guru di sela-sela mulai berbicara. Wajah mereka berseri-seri, dan penuh gosip. Wah, apa kamu tahu siapa aku? Zhao Dongjun menggoyangkan lengannya yang merah dan bengkak karena pukulan Lin Yu dan berkata dengan marah. Aku tidak peduli siapa kamu, cepat keluar dari sini, atau aku akan memukulmu begitu keras hingga ibumu bahkan tidak mengenalimu. Lin Yu benar-benar marah wanita favorit. Oke, nak. Zhao Dongjun menunjuk ke arah Lin Yu, berbalik dan berpura-pura pergi. Saat dia berbalik, dia menyentuh lengannya dengan tangan kanannya, dan kemudian ada pisau pegas yang cerah di tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan menikam perut Lin Yu. Mungkin karena gerakannya yang begitu tiba-tiba sehingga Lin Yu tidak bereaksi dan berdiri di sana tanpa bergerak. Melihat ujung pisaunya hendak menusuk perut Lin Yu, mata Zhao Dongjun meledak kegirangan, persetan denganku. Namun detik berikutnya dia tiba-tiba merasakan sakit di lengan kirinya. Saat dia berbalik, dia melihat pisau di tangan kanannya entah bagaimana telah menembus lengan kirinya. Ah! Zhao Dongjun berteriak, wajahnya langsung menjadi pucat,
dan melihat lengan kirinya berlumuran darah, dia sangat ketakutan hingga kakinya melunak dan dia duduk di tanah. Oh, ada apa denganmu? Kenapa kamu memilih untuk menyakiti dirimu sendiri? Bukankah aku baru saja memarahimu? Kamu tidak akan melukai dirimu sendiri. Kamu sangat marah. Lin Yu memandang lengan kirinya, berpura-pura sangat terkejut, dikatakan. Oh, kejam sekali laki-laki ini. Dia bahkan menikam dirinya sendiri kalau sedang marah. Kamu pasti gila. Kok bisa-bisanya kamu menusuk dirimu sendiri dengan pisau? Ketika dia masuk tadi, mereka yang berteriak tidak seperti orang normal. Sekolah kita tidak akan bertanggung jawab, kan? Apa-apaan ini? Dia menikam dirinya sendiri. Kita bisa membereskannya. Para penonton di belakang tidak melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Mereka hanya melihat tiba-tiba ada pisau pegas di lengan Zhao Dongjun, dan mereka semua melihatnya dia seperti orang bodoh. Tampaknya memandangnya dan setuju bahwa pria ini sakit jiwa. Zhao Dongjun tahu bahwa pisaunya akan mengenai Lin Yu, dan dia akan berhasil ketika melihatnya, tetapi untuk beberapa alasan, pisau itu mengenai lengannya. Anakmu lah yang bertanggung jawab atas ini. Zhao Dongjun memegang erat lengan kirinya dengan tangan kanannya, air mata kesakitan keluar, dan berteriak kepada Lin Yu dengan suara serak. Jangan terlalu menyindir, semua orang melihatnya. Jelas kamu yang menikam dirimu sendiri. Lin Yu berpura-pura jujur dan berkata sambil tersenyum. Benar anak muda, apa yang kami lihat memang benar. Kamulah yang tidak ingin melukai dirimu sendiri. Kamu masih berusaha keras kepala. Cepat pergi ke rumah sakit. Jika kamu terlambat, kamu lengan tidak akan ada gunanya. Dua guru yang baik hati di belakang dia dengan cepat mengingatkannya. Tunggu, nak, jangan pergi jika kamu punya nyali. Zhao Dongjun menunjuk ke arah Lin Yu dengan marah, lalu berbalik dan berlari keluar. Terima kasih. Ye Qingmei mengucapkan terima kasih kepada Lin Yu dengan lembut, lalu berbalik dan masuk ke rumah untuk mengambil kain pel, bersiap untuk membersihkan bercak darah di tanah. Aku akan melakukannya. Lin Yu segera mengambil pel dari tangannya dan mulai menyeretnya. Apakah kamu ada waktu luang di siang hari? Aku akan mentraktirmu makan malam. Ye Qingmei memandang Lin Yu dan berkata dengan lembut. Dia sangat berterima kasih kepada Lin Yu atas bantuannya sekarang. Jika dia tidak mengambil tindakan, Zhao Dongjun tidak tahu apa yang akan terjadi. Bajingan ini telah mengganggunya selama lebih dari sebulan. Dia seperti plester kulit anjing dan tidak dapat dilepaskan tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Dia telah menelepon polisi beberapa kali, tetapi tidak berhasil, karena paman Zhao Dongjun sangat berkuasa dan polisi tidak berani menyentuhnya. Selain itu, dia memang tidak melakukan apapun, setidaknya dia tidak melanggar Ye Qingmei. Faktanya, siapapun yang melihat wanita cantik seperti itu akan mempostingnya berapapun biayanya, belum lagi Zhao Dongjun masih memegang 200.000 IOU yang ditulis tangan oleh paman Ye Qingmei. Ah, ini aku, biarkan aku mentraktirmu, kata Lin Yu buru-buru, tidak berani menatap langsung ke arah Ye Qingmei. Bahkan untuk kecantikan seperti Jiang Yan, Lin Yu tanpa malu-malu bisa menggodanya dan memanfaatkannya, tetapi untuk beberapa alasan, ketika dia menghadapi Ye Qingmei, dia merasa sangat gugup sehingga dia bahkan tidak berani menatap matanya. Mungkin inilah yang disebut cinta yang mendalam. Karena Ye Qingmei belum pulang kerja, Lin Yu duduk di bangku di dekatnya dan menunggunya, menatapnya tanpa berkedip. Masa lalu melintas di depan matanya, dan dia dipenuhi dengan emosi. Temperamen batin Ye Qingmei sangat konsisten dengan penampilannya. Dia anggun, intelektual, dan tenang. Dia melakukan berbagai hal dengan santai, tetapi sangat terorganisir dan efisien. Ayo pergi. Setelah Ye Qingmei membereskan semuanya, dia memanggil Lin Yu. Ah, kemana kamu pergi? Lin Yu terbebas dari kenangan masa lalu setelah dia berteriak. Ye Qingmei terhibur dengan penampilannya yang membosankan dan tersenyum lembut, dan berkata, ayo pergi makan malam, Guru He, mengapa kamu begitu pelupa? Lin Yu melihat senyumannya yang tiba-tiba, dan hatinya tidak bisa menahan gemetar, dan lalu jantungnya berdebar. Kencang, dia melompat, dan detak jantung yang telah lama hilang kembali lagi. Sama seperti pertama kali mereka bertemu, Ye Qingmei tersenyum padanya dan berkata, halo, junior, mengikuti. Dia bangkit dan berjalan keluar. Guru He, kamu ingin makan apa? Ye Qingmei bertanya dengan santai. Pergi ke paviliun Muzi di Jalan Haiyuan untuk makan.
Sue Mei Niang favoritmu ada di sana. Lin Yu memandang Ye Qingmei sambil tersenyum, matanya penuh kelembutan. Ye Qingmei tiba-tiba membeku, dan segera menoleh ke arah Lin Yu, dengan wajah penuh keterkejutan dan berkata, bagaimana kamu tahu aku suka makan Sue Mei Niang? Dia jarang keluar makan sendirian dengan laki-laki, dan jarang memberitahu orang lain bahwa dia mencintai Sue Mei Niang. Ibu, hanya teman sekelas junior Lin Yu dan beberapa sahabatnya yang tahu bahwa dia suka makan Sue Mei Niang. Jadi, He Jiarong mengatakan kesukaannya dalam satu kalimat baru saja bertemu hari ini. Ah, aku. Wajah Lin Yu langsung berubah ketika dia bertanya padanya. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk beberapa saat. Dia diam-diam merasa kesal bersama Ye Qingmei. Saudara Lang, anak ini ada di sini. Bunuh dia. Aku dan paman kelimaku akan memberimu permulaan. Saat Lin Yu sedang memikirkan bagaimana menjawabnya, sebuah suara yang tajam dan kejam tiba-tiba terdengar di parkir di sisi berlawanan. Orang-orang di dalam mobil keluar dan berjalan ke arah mereka dengan sikap mengancam. Orang yang datang tidak lain adalah Zhao Dongjun, yang baru saja diberi pelajaran oleh Lin Yu di pagi hari. Tangan kirinya ditutupi perban tebal, yang jelas telah dirawat. Ada lebih dari selusin orang yang dibawanya kali ini, semuanya tinggi dan kuat, dan beberapa di antaranya memiliki logo Hungry Wolf Boxing Gym yang tercetak di pakaian mereka. Guru He, tolong cepat pergi. Ye Qingmei melihat ekspresi orang-orang ini berubah, dan buru-buru menarik Lin Yu, memberi isyarat padanya untuk melarikan diri. Tidak masalah, Guru Ye, hanya ada beberapa dari mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak membusungkan dadanya dan berkata dengan bangga. Faktanya, dia bukanlah orang yang suka menjadi pusat perhatian, namun kini di hadapan Ye Qingmei, dia sebenarnya memiliki keinginan untuk membuktikan dirinya, dan tanpa sadar ingin Ye Qingmei menghormatinya. Nak, apakah kamu yang mengalahkan tuan muda kita? Setelah sekelompok orang berkumpul, seorang pria dengan dahi penyok berkata dengan kejam. Penyok di kepalanya ditinju dengan batang besi yang keras, membuat wajahnya terlihat sangat menakutkan dan garang. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak memukulnya. Dia tidak dapat memikirkannya dan menusuk tangannya dengan pisau. Kentut, pria berkepala cekung itu berteriak dengan marah, dan mengulurkan tangannya yang seperti besi untuk menangkap Lin Yu. Begitu dia mengulurkan tangannya, dia ditangkap oleh Lin Yu, tetapi Lin Yu hanya menangkapnya jarinya, dia mematahkannya karena kekuatan genggamannya. Dengan sekali klik, jarinya langsung patah. Ah! Pria berkepala cekung itu menutupi telapak tangannya yang terluka dan dengan marah memerintahkan kepada sekelompok bawahannya, bunuh dia sampai mati. Jika dia mati, itu milikku. Petik 2. Sekelompok pria berkepala meraung, dan segera bergegas ke depan, membanting tinju mereka ke arah Lin Yu dengan suara angin. Lin Yu dengan lembut mendorong Ye Qingmei ke samping perlahan, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba melesat keluar dan berubah menjadi bayangan, bertiup melalui kerumunan seperti angin kencang. Ketika dia berhenti, kepalanya yang cekung bawahan pria itu menutupi dada mereka dan jatuh ke tanah, wajah mereka merah, pembuluh darah mereka menonjol, dan mereka meratap. Jika mereka pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, mereka akan terkejut karena mereka semua menderita luka yang sama, keduanya patah tulang rusuk di sisi kiri bawah. Ketika pria berkepala cekung dan Zhao Dongjun melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Keringat dingin di wajah mereka menetes seperti hujan, dan mereka ketakutan di dalam. Apakah ini? Flash sialan ini, Flash. Bagaimanapun juga, pria berkepala cekung itu adalah pria yang telah mengalami banyak pertempuran. Dia tahu bahwa cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan melarikan diri. Jadi dia mengabaikan sekelompok pria itu dan berbalik dan berlari menuju mobil. Ketika Zhao Dongjun melihat pria berkepala cekung itu melarikan diri, dia segera mengikutinya. Tanpa diduga, saat dia berlari, dia menabrak sesuatu yang keras, seperti menabrak dinding. Dia duduk di tanah dengan letupan, menutupi kepalanya dan melihat ke atas, hanya untuk menemukan bahwa Lin Yu sedang berdiri di depannya. Zhao Dongjun gemetar ketakutan, berguling ke atas dan ke bawah, dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi tiba-tiba dia menemukan sosok lain di depannya, dan itu adalah Lin Yu. Kilatan, ini pastinya The Flash. Kaki Zhao Dongjun menjadi lemah dan dia jatuh ke tanah karena ketakutan, tidak mampu bangun.